ngapain ya, gak ada kelas, ngerjain soal tes. Iya, terus nanti ada penelitian kan, bisa diselesaikan lagi penelitian. Terus apa itu namanya, pengambilan. Blitar mati, aku mati, pasti sibuk. Ya. Apa ya, jadi ngerjain terus ngapain ya, apa yang ngerjain nggak pernah sekali ya. Di ruangan cuman siapa sih, Krisna, Rempong. Kamu nggak mandi ya Krisna ya? Kan tadi pagi berangkat kan cuma ada Krisna. Kamu tiap ikut kelas sim saya nggak pernah mandi kan, Komting? Enggak mau mandi. Mana nggak pernah mandi gitu. Mandi lucu ya, anak-anak kecil tuh lucu. Anak-anak itu lucu. Sudah Mas Adi, terus Bu Srihas itu kan, aku keluar Bu Srihas. Sah, kamu tahu nggak sih, aku pengen gudeg. Aduh Bu, ini masih pagi banget Bu. Kamu lihat deh, kemarin itu si Foni bilang ke aku. Bilang apa Bu? Ini loh, pesen gudeg di mana? Juminten. Aduh ya ampun Bu, saya nggak suka makanan manis ya Bu. Loh, kamu kan orang Yogyakarta. Iya tapi saya gak suka makanan manis. Iya, kemarin tuh Mbak Fona habis beli gudeg, katanya Juminten ada di sini di Ruangkot. Ini loh, lihat deh di apa, di sini, lihat nih di HP ku. Iya Bu, ya udah Bu, tak pesen sekarang tak Bu? Enggak, nanti ya. Iya, mau lihat kan, gak suka gudeg ya. Ya udah, di ini udah dibelikan sama dipesan sama Bu Srihas kan. Ya saya isi kopeku, ya isi aja Bu. Rempong sih Bu, masih ini sama pengabdian tuh di Blitar, cuman aku yang ikut. Mama Rempong nggak ada yang mau ikut. Waduh, terus Bu Srihas, aduh kok nggak ada anak mudanya. Terus Risa ya, aduh Bu, saya malas ya Bu ke Blitar Bu. Gak apa-apa, nemenin yang sepuh-sepuh ya wis ya. Soalnya anak gak ada yang ikut. Ya pada males kan ngurusin anak-anaknya, lo kita ngurusin ibunya, Levi ngurusin suaminya. Mereka gak mau ikut. Jadi aku lah yang suruh ikut. Itu mami aja paling mereka gitu. Pasti gak phone itu, Marisa aja Bu, pasti gitu. Kita gak ada yang bisa ikut, Marisa aja ya, pasti gitu deh. Aku yang kena, heran. Males aku ke Blitar. Ya kok bisa ya, semua sebab ketepaan gitu. Terus habis itu apa, ngerjain kan, bikin soal MK, lihat dari buku lah. Terus tak ganti namanya apa ya tokonya, terus tak ganti angka-angkanya, tak ngitung. Ini nanti aku apa buat soal jawabannya nggak ada lagi, jadi aku mesti ngitung kan tuh jawabannya. Oh ya bener nih soalnya sudah MK. Terus habis itu Mbak Foni nyuruh aku bikin soal 10, jadi soalnya 40 kan. Dari Pak Fajar 10, dari Mbak Foni 10, dari Ning Pak Fajar nggak buat soal. Mbak Foni, Ning, Luk, aku 10.
kirim ke Pak Fajar buat pencetakan kan. Ya udah, terus apa itu apa bikin itu soal sampai aku ngitung terus kan, sampai mataku ini kayak gini loh, ngitung terus aku. Terus kan tadi Mas Adi, ini nggak ada Mbak Rida, Mas Adi tukaran sama Krisna. Kok tukaran? Mas Adi Mbak Krisna, aduh aku pusing aku jadi kayak Mbak Rida kan, pusing, aku udah pusing, aku gitu kan, pusing, tahu pusing, pusing, aku pusing gitu. Ini apa? Si Krisna gitu sehari, oh pusing, aku udah pusing. Mbak Rida rempong lagi, say, apa ini? Minta kirim materi pengabdian, nggak ada materi nih. Tak kirimin semua, kan mesti semua pengabdian kan ngirimnya ke aku kan, aku ngatuin prodi, jadi semua pengabdian himpunnya di aku, surat ajuan semua di aku. Jauh tepar. Terus tadi ngerjain soal, terus Sony kan rempong, aku di Mbak Vera loh, aduh Mas Sony, aku bisa bikin soal UTS gak karuan. Wes mbok iki mari enggak. Wes nanti ya istirahat ke sana. Kamu ke sini, aduh aku ini nih pilek nih, sinusku kambuh. Oh, sama kayak sinus, aku kan juga sinus. Iya aku juga sinus, tahu. Aku yang sinus, aku tahu yang sinus. Aku tahu yang sinus, aku. Ya Allah, pusing aku. Terus habis itu apa? Udah kan? Ini lagu apa sih? Klunuk. Lagu apa ini sih? Wes lagu kok ngene. Udah. Terus habis itu apa ya? Ngerjain soal. Terus kan Mas Adi, Mbak itu tak scan nih, aku minta tanda tangan kan, keliling tanda tangan. Habis itu apa, minta ke Prof Samsul ya, aku, Bu Ani, Prof Samsul ada nggak? Ya, ada sa, Prof Samsul ruangannya. Risa, iya Pak gitu. Sini tanda tanganinya. Apa ini? Pengambilan apa ini? Ini Pak, Prof Samsul kan. Yaudah ini. Terus stempel di TU. Udah deh, case close. Terus Mas Adi, mana Mbak? Sini Mbak, last scan-nya Mbak. Mau kumpulin aja. Belum, aku mau antar pulang, aku ngumpulin sekalian. Pada aku rempong bikin soal kan. Sekarang update aku minta termobil kan. Sekarang tak foto jamku langsung lah ya. Itu motor hitam helm putih, mobilnya L1430DD gitu. Ya udah pulang deh. Terus habis itu apa namanya itu bikin soal kan, tangan di scan Mas Adi. Iya, tukaran nih, ya Allah, pusing aku. Pasti aku juga di prodi tuh disuruh mama rempong itu. Ini Marisa aja, Marisa masih mereka semua. Ngejun. Terus Budwi kan rempong kan, minta MOU ke Devi buat pengabdian. Bu, ibu kan ikut. Udah habis itu
Ya kan, habis itu makan budek, ada Budi Hari. Iya bu, gitu. Aku ini loh beli di Tongji Transmart. Saya pernah ke sana loh bu, saya reuni SD di sana. Iya, ini aku beli Tongji Transmart. Aku beli soto Banjar, ya. Terus ini minuman jeruk purut. Terus habis itu mendoan. Aku beli ini, katanya gitu. Di mana bu Tongji Transmart? Kan aku tawarin Bu Siras gudeg. Aku nggak mau gudeg gitu, aku mau yang berkuah. Oh iya bu, gitu kan habis tantangan Bu Diah kan. Sini iya bu, terus ada Bu Endah, Pak Tantina kan rempong ambil gudegnya. Ada Bu Endah juga rempong kan. Bu Endah habis tukaran sama Prof Trisna. Ya Bu Endah kan parkirin motor, terus karena itu loh HRV merahnya siapa Bu Trisna kan, jadi murid-murid ikutan parkir motor di situ. Ya itu kan parkirannya Prof Trisna ngamuk-ngamuk, karena kamu Kajur parkir sini, jadi aku semua murid parkir sini. Ya ampun. Terus Bu Endah terus katanya Prof Trisna laporin Bu Endah gitu. Laporin saya sebagai Kajur sini, laporin itu. Prof Trisna langsung pergi itu kutuk gitu. Ya ampun, tukaran tau semua paniku. Aku heran kok tukaran, Bu Endah sampai tukaran Bu Endah gitu kan. Ya Allah bu, aku laporno Bu Endah ngono. Aku sama Bu Dahana sampai guyu-guyu. Ya Allah, tukaran terus. Iya, tukaran terus itu Bu Endah terus Mbak Tantina, ya Budi Hari sama aku sampai nyimak. Ya ampun, orang ini. Iya beli Tongji bu. Saya itu ya bu, terakhir dan pertama kali ke Tongji itu waktu SD bu. Waktu reuni SD di Transmart. Saya nggak tahu loh bu kok jual makanan, jual soto Banjar, terus jeruk purut, terus itu namanya mendoan. Dia beli 3 item itu. Terus oh iya bu gitu. Pas aku makan gudeg kan sama Tantina, makan gudeg lah. Terus aku ke ruangan kan, sholat. Terus aku ke ruangan. Pada kemana nih? Mas Adi makan ini kan, pada makan ini. Terus aku sini kan, ruangan sendirian tuh aku. Dua ibu-ibu klunuk. Iya bu, kan aku gitu. Bu Dwi mana ya mbak gitu. Iya bu, kenapa bu gitu. Bu Dwi tuh di sana bu, di mana ruangan sana. Oh saya itu loh mbak, bener nggak itu ya udahlah gitu. Bener nggak ya mbak, ini Bu Dwi di sini? Iya bu gitu. Ya udah makasih ya. Iya bu, terus aku manggil kan, bu gitu. Panggil dari mejaku, bu gitu. Iya mbak gitu. Ibu ada butuh sama Bu Dwi, saya sampaikan gitu. Ini saya WA kan, ibu minta WA-nya. Iya, ini bener nggak nomor WA-nya kan? Nomor WA-nya berapa sih mbak? Ini muncul kan. Iya, ini Dwi Rani UPN. Ya soalnya si Rani itu temennya Salsa tuh kuliah di EP sini semester 6 mbak gitu. Terus bilang ke saya, kenapa di EP itu nggak pernah ada kelas dosennya? Loh iya tabu gitu. Dosen siapa nggak tahu saya, pokoknya anak saya tuh kok nggak kelas gitu loh, sampai semester 6 tuh nggak pernah berangkat kuliah gitu. Loh iya tabu, iya gitu. Loh wah, saya tuh bukan EP bu, ini di sini akuntansi gitu. Yang EP ya berarti Mas Wahid, Mbak Betty, Mbak Nadia kan dari resign itu. Yang aku tahu kan Mas Wahid dari resign. Oh alah iya mbak, terus tolong dong Bu Dwi. Terus aku lihat WA-nya, loh bu, ini berarti ibu diblok sama Bu Dwi. Aku gitu kan, ini ibu diblok sama Bu Dwi loh bu gitu. Kalau gitu selulernya aja bu, ditelepon kan, aku gitu kan.
gak diangkat ya mbak. Waduh, ibu butuh apa toh bu? Nggak apa-apa, saya ini temen kecilnya ya di UPN. Terus habis itu anak kita tuh temenan dari kecil juga, Salsa sama Rani gitu. Oh iya bu, nanti saya sampaikan ya. Terus habis itu iya bu, saya sampaikan. So ibu nomornya berapa? 08223 itu kan, sekian tipe 04 25 gitu kan. Terus ya udah bu, makasih ya bu gitu, nanti saya sampaikan ke Bu Dwi. Iya sampaikan aja mbak. Bu Dwi ada setiap pokoknya pagi sampai sore itu pasti ada bu. Semua orang pagi sampai sore itu pasti ada. Cuman kalau kayak jam kelas itu ya nggak ada biasanya kelas gitu. Oh ya udah mbak kalau gitu. Iya bu gitu. Bu saya boleh foto nggak bu? Ibu saya foto, nanti saya bilangkan ke Bu Dwi karena Bu Dwi ini nggak balas juga gitu. Ibu namanya siapa? Bu Nur. Aku langsung kaget, apa ini nenek pelacur? Aku langsung kaget kan, Bu Nur itu. Oh iya bu saya boleh izin foto, saya bilang gitu. Izin foto karena ya ini nanti kalau Bu Dwi tanya saya orangnya yang mana, saya mesti gimana. Ya udah foto aja gitu. Saya foto ya bu, saya kirim. Udah kan ibunya, aku makasih ya mbak ya gitu, kabarkan ke Bu Dwi ya gitu ya. Mungkin semua serba ketepaan kan. Terus Bu Dwi gini, bunuh siapa ya gitu. Terus habis itu Bu Dwi kan telepon aku, karena kan kalau aku pakai WhatsApp web itu kan nggak bisa nerima telepon kan. Akhirnya aku, Bu Dwi ini saya ini ya, saya bilangin gitu. Terus habis itu Bu Dwi phone lagi, nggak angkat lah Bu Dwi ya di Nokiamku. Iya bu gitu. Bu Nur itu yang mana? Oh Salsa EP tuh ya. Dulu saya nggak tahu bu yang mana gitu. Oh Salsa EP. Salsa itu masih seumuran Rani, masih sekolah. Rani masih sekolah loh gitu. Berarti itu kakaknya Salsa. Iya, kakaknya Salsa itu di EP semester 6. Bu Tiare nggak pernah kuliah. Walah bu, pantesan ibunya bilang kok EP tuh nggak pernah ada kelas. Ternyata anaknya nggak kelas gitu. Masa ya Mas Wahid kan, cuma Mas Wahid. Apalagi itu Vivi ya, Mas Andra EP kan. Terus habis itu Cece, Luciana Agustin kan EP. Terus aku gimana ya bu ya gitu. Nggak tahu bu. Iya was itu paling gitu. Dari dulu loh dari zaman aku masih diangkat PNS, udah berapa puluh tahun yang lalu kok seingat aku itu loh katanya. Kok seingat aku itu minta bantuan apa gitu ya, dana atau apa gitu. Iya mungkin bu, mungkin anaknya tuh mau lulus ya nggak bisa karena kan anaknya betik, terus IPK-nya katanya welek gitu kan. Terus iya aku betik aku anak waduh, aku tanya ke aku sing tanggung jawab mandi ibu duit gitu kan. Yes nggak apa sih nanti tak ininya itu bu nomornya ya bu ya. Jadi semua serba ketepaan. Kok Bu Nur ya namanya Salsa apa saninya nggak ngerti ya aku. Terus punya kakak cowok gitu, perasaan nenek kan nggak punya ini anak cowok kan, dia anaknya cewek semua 5 kan. Aku tahu kan dia emang kayak gitu kan orangnya. Ya udah, dia cuma sepakat ketepaan. Terus aku bilang Mas Adi, ada Mas Adi sama Krisna klunuk gitu kan. Krisna Mas Adi, kamu tahu nggak ibu yang lewat barusan? Jadi papasan gitu sama Bu Nur itu. Kenapa mbak gitu? Dia itu loh ya, ini Bu Dwi tapi sama Bu Dwi di blok, telepon nggak diangkat. Terus Bu Dwi tanya ke aku, saya itu siapa ya gitu. Terus abis itu Bu Dwi tuh ngeblok itu Bu Nur itulah, katanya rempong gitu kan Bu Dwi gitu. Alah mbak, jangan urusannya Bu Dwi mbak, emang di UPN tuh gitu mbak, kalau misalnya ini pasti mintain dana gitu orang-orang itu karena sudah menjabat. Bu Dwi kan dulu cuman orang biasa mbak, maksudnya kayak dosen biasa. Kalau udah menjabat, Bu Dwi sudah menjabat, sudah PNS menjabat tuh pasti dicariin orang, dicariin teman-temannya semua. Apalagi kalau urusan sama anaknya yang kuliah di sini pasti minta nilai nih itu gitu kan.
nggak usah jauh-jauh mbak, itu mbak anaknya Bu Titu kan tunggal juga. Jadi yang di tempatku yang anaknya tunggal itu Bu Titu tuh anaknya tunggal Cindy, terus yang anak tunggal lagi Bu Indra, ya aku nggak ngeh nama anaknya. Terus habis itu Bu Dihari Karina, ya 3 itu yang anaknya tunggal semua. Kalau yang bapak-bapak Pak Yaya dan lain-lain, Cak Mun tuh anaknya gak tunggal, Cak Mun anaknya 5, Pak Munari, Pak Yaya anaknya 2. Jadi itu yang tunggal tuh cuma 3 orang cewek itu. Terus habis itu, oh gitu ya Mas Adi ya, iya mbak, jadi gitu. Kayak misalnya Bu Titu ya, Cindy waktu masih kuliah mbak, Bu Titu itu gimana caranya biar Cindy tuh nilainya A semua. Jadi semua dosen tuh mbak dikasih makanan terus mbak gitu. Udah biasa lah mbak di UPN tuh kayak gitu, suap-suap dong gitu. Ya enggak mbak, ya secara keluargaan aja. Jadi kalau misalnya ini bantuan nilai karena temen gitu, itu pasti anaknya betik mbak gitu. Aku yang betik mbak, aku mbak sampai aku saking betik ya aku, bapak nggak ada gitu. Walah gitu sama tadi, iya mbak. Jadi itu tuh minta dana Krisna gitu. Iya mbak, kalau misalnya ada anak semester 6 gitu orang tuanya datang itu pasti minta bantuan, kenapa anaknya nilainya kayak gini misalnya gitu. Udah mbak biarin aja. Oh berarti semua ketepaan ya, aku bilang gitu. Ya ketepaan mbak, dia bingung mau kemana kan, akhirnya dia kesini. Orang ini satu-satunya ruangan prodi akuntansi kok gitu, ruangan prodi ekonomi lah istilahnya gitu. Walah ya wes lah gitu kan, ya wes lah gitu. Terus habis itu ngadain soal lagi ya, soal Bu Srihas kan, kayak kata Bu Srihas sore ini kan aku kemana-mana kan, ruang publikasi, ruang Mbak Tantina, ruang Mbak Yaya tuh loh. Habis itu ruang Bu Srihas, ruang publikasi cuma ada Lugita, Devi, Mbak Foni, Mbak Kiki kan, rempong. Terus ada Membi juga, ada Egan, ada Diman lewat. Terus habis itu pas mau pulang aku udah ringkes kan, Prof Tisna mau absen. Kalian tahu nggak sih ada Bu Sari juga kan, Bu Sari, Mas Hadi, Prof Tisna, Pak Fajar. Kisna dah ini pengabdian sama Bu Erna, lagi pengabdian. Tadi aku udah ajak sama Bu Erna pengabdian jam 4 di paguyupan kue UMKM Rungkut Kue. Jadi mereka bikin kue gitu ya. Jadi sama Krisna, bantuin Krisna. Aku bilang, Bu Andi mau ke LPPM mau pengasahan. Ya udah lain kali kamu ikut. Iya Bu, sama Krisna dulu ya itu, nanti saya mau ke LPPM mampir sekalian pulang gitu, mau ngasihin ke Bu Lili gitu. Ya udah, taruh mejanya Bu Lili, nanti tak kabari Bu Lili. Iya Bu. Terus habis itu udah kan. Nah terus siapa tuh, Prof Risna gini, tahu nggak sih aku ketakutan. Kenapa Bu? Ini loh ada berita Nyiblorong ya. Di Nyiblorong itu dia itu merasuki orang santet, terus bener-bener jadi Nyiblorong gitu. Ini videonya Bu Sari sama Mas Adi. Yang mana Bu? Bukan Mas Adi sama Bu Sari, yang mana sih? Aduh pokoknya ngeri, Nyiblorongnya itu ke tubuh manusia, ngeri. Terus habis dikeluarin itu ya ngeri, pokoknya kayak genderuwo gitu kalau Prof Yusna. Ini apa sih Bu? Paling itu Bu cuman ngada-ngada. Enggak, saya ini beneran nih. Jadi kayak ada ditusuk-tusuk bonekanya, kayak boneka tusuk-tusuk. Kalau Mas Adi voodoo ya Bu, voodoo, iya santet voodoo gitu. Terus habis itu kata Bu Sari gini, tadi aku di ruangan Bu Srihas ya Bu, malahan ada Bu Srihas, Bu Eri, Bu Sundari ya katanya, Bu Dia Hari, Bu Dia Ratna sama Bu itu nggak ada. Terus ada Mbak Fonining kan, itu katanya ada yang keracunan di Banyuwangi makan ikan buntal. Oh iya, itu ikan buntal. Jadi ikan buntal itu kalau kalian masak, kalian sedikit salah motong sesenti pun ya, katanya beliau itu nanti racunnya langsung menyebar ke seluruh dagingnya gitu. Jadi kalau kita makan pasti beracun. Terus katanya Bu Sari, itu kalau di Jepang ya, itu tuh harus masak, kokinya harus punya keahlian khusus, punya kayak sertifikasi. Oh ya tabu gitu. Iya gitu. Jadi ini
mati semua, keracunan udah dari kemarin gitu. Ngeri ya Bu, kok ngeri sih Bu. Udahlah Bu, saya pulang aja Bu, daripada ngeri kayak kemarin. Ada apa, kan saya cerita ke Bu Eri sama Bu Srihas, Mas Adi gitu, Bu Sari, Prof Risna, kenapa kemarin Bu Erna tuh absen, Pak itu Bu, Pak Eko Riyadi. Terus wah kok bisa ya, gak tahu Bu. Terus habis itu kita pada pulang semua ketakutan, Mas Adi juga, Bapak pulang. Terus undung ketakutan, ayo Mbak pulang Mbak. Ya saya pulang langsung ringkes kan. Oh alah, iya ya itu sama profesional iki loh, iki benernya blorong katanya gitu. Aduh Bu, udah Bu, alat itu Bu. Tapi yang namanya ikan buntal itu ngeri banget, jadi kita makan mesti hati-hati banget tuh, ngeri banget tuh ikan buntal bisa mati gitu. Aku kan mau dibunuh, cuman aku nggak mati tuh. Ya belum mau ya mati, jadi kalau orang itu ya udah saatnya mati gitu. Karena Bu Sari, aku mau masak iwak mana wes, iwak apapun aku nggak mau masak Bu Sari. Pak Fajar yo mangan aku ya apa Bu. Walah stres wes Bu, nggak usah mangan Bu. Ya udah gitu. Terus aku kali pulang ke Bu Lili ngumpulin, kok nggak ada uang ya. Terus habis itu langsung tak taruh di itu banyak beliau, tak kirim ke Berna, tak foto kan dari situ. Ya udah gitu. Terus habis itu pulang, akhirnya aku minta 3 miliar itu kayak JSK STK ya. Dia aku telepon BNI, cuman apa aku bilang kayak JSK STK udah case close ya. Jadi mereka utang 1 triliunan dikurangkan ya. Jadi kan Mbak Foni, Devi, Neng dapat rumah, dapat motor atau mobil. Aku juga mau beneran, malah kan digoreng ya. Iya belikan aku rumah. Terus JSK aku mau RV putih ya. Terus SDK aku mau Scoopy cream. Jadi apa ininya kayak punya Arum dong. Itu Arum tuh Scoopy baru, dia langsung beli pamer. Mbak tahu nggak sih aku punya Scoopy baru, kan kayak nggak tahu Arum ya. Ya kan kita keluarga tuh hampir sama gitu, sukanya barang-barang bermerek, terus sukanya dipamerin gitu loh. Ya, kayak gitu. Jadi Arum Hasbi itu masih sama sifatnya sama aku ya kan. Sukanya beli barang juga sama mereka. Jadi kita sekeluarga tuh ya masih darah ras turunan semua sama. Terus habis itu iya ini ya gitu. Ya udah yuk, apa aku pengen nih Scoopy cream gitu. Ya udah aku juga pengen kan. Akhirnya aku minta itu aja ya, 1 triliun, kurangkan rumah, kurangkan mobil, kurangkan Scoopy lah ya, bagus lah buat kehidupanku nanti. Yang aku butuh aku jual buat sekolahnya Ateng, jadi hidupku tenang ya, terjamin itu kan ya. Ya aku punya 3 bulan itu. Jadi kalau mereka ini 1 triliun kan, mereka bayar HI 10 juta, bayar HI 10 juta. Terus mereka udah darah, mereka juga harus beli dari aku. Terus mereka syarat aku ya, aku syarat ke Polres gitu kan. Tapi kalau Mas Haura itu kan nggak bisa, mereka di Surabaya nggak bisa, itu harus sesuai wilayahnya, nggak bisa ya itu gitu sih. Jadi ya intinya aku pernah digambarin tuh kayak JSK-SDK. Nenek aku juga belum sempat ke nenek, mau sempat ke nenek gimana, soal numpuk, penelitian numpuk, pengadilan numpuk ya. Mbak Vera rempong ya udah gitu intinya. Di Mas Sony juga ini, Mas Sony kamu tuh kesini, heran deh gitu. Kamu banget sih kok, pengen udah Pak Yaya kan, tunggu sah katanya Pak Yaya. Mau kemana? Ikut. Iya Pak, nanti ikut. Ya udah gitu intinya. Apa ya gitu. Tadi ketemunya di TU sama Mbak Yaya, dia kan sama gengnya kan. Nah terus tadi itu sama Pak Rudi kan, Mbak Yaya, Pak Rudi kan yang ngirim undangan kan, orang TU. Sah katanya kan, agak gila kan Mbak Rudi. Bu Enda mana? Pak, Bu Enda tuh ruangannya situ Pak, bukan sini Pak gitu. Oh iya gitu. Bu Endanya mana katanya? Apa sah gitu. Tipin Pak Yaya aja Pak, apa tipin Krisna itu yang ruangannya ada kan, aku gitu. Apa kamu kemana? Mau ke TU Pak, mau ke Prof Samsul. Terus ketemu Pak Yaya itu, ikut Prof Samsul Pak, mau ikut tuh. Habis itu Pak Rudi kan ternyata kasih Bu Enda tuh tentang corona. Jadi
rektor tuh menghimbau kewaspadaan corona untuk di sivitas kampus, jadi untuk murid, untuk karyawan. Tapi emang ngeri. Nanti Bu Hari bahas kan, Bude Hari bahas itu, katanya corona itu makin hidup di tempat tropis. Yang ke awalnya corona itu akan mati di suhu panas, dia malah akan beradaptasi. Jadi virus itu kan hidup kan, dia tuh makhluk hidup, virus tuh makhluk hidup ya, kata Bu Eri. Dia malah makin bahaya. Kenapa Bu? Dia makin beradaptasi sama suhu panas tropis di Indonesia. Jadi karena dia sudah beradaptasi, dia akan menyebar virus itu kan, dia hidup. Oh lah iya ya Bu ya, gitu ya. Saya kira tuh malah gini, karena kan waktu awalnya corona, terus dia nyebar kan. Nah nyebarnya itu kan bahaya, makin menyebar lagi tuh bahayanya makin menipis. Aku mikirnya gitu, jadi nggak terlalu bahaya. Akhirnya ya kayak kayak batuk pilek biasa kan, demam biasa. Terus enggak jadi dia malah makin beradaptasi, makin tumbuh virusnya itu, karena dia udah adaptasi di suhu tropis. Waduh kok ngeri banget Bu. Waduh, ya udah kalau gitu di rumah aja Bu ya, nggak usah kemana-mana gitu. Ngeri banget kan. Jadi sampai ada rektorat tuh sampai menghimbau kewaspadaan itu di sivitas kampus COVID-19, karena kan kita nggak tahu murid kemana ya kan. Banda juga menghimbau murid kemana, jadi kamu setiap kelas nggak boleh, murid kan biasanya cium tanganku, jadi kita nggak boleh, jadi kita cuman kayak gini gitu ya, nggak boleh gini aja. Jadi ya itu waspadaan, kan kita nggak tahu murid itu kemana, dia bawa virus apa gitu, jadi ngeri kan. Ya udah gitu, jadi ininya sekarang tuh malah makin serem corona itu gitu. Sampai ada kewaspadaan, sampai ada surat dari rektorat loh, dari dekan. Ngeri kan. Ih Bu, bener itu surat corona Bu. Iya ini loh, ngeri banget kan. Iya Bu, ya udah ngeri emang, ngeri udahlah Bu, ngeri emang, udahlah ngeri gitu kan, udah ngeri kan, makanya sampai kayak gitu. Terus yang di ruangan Pak Fajar juga itu, mana pulang Pak ya, walah gitu, sama pulang sama profesional sama Bu Sari tadi. Kamu nggak tahu ya di sini di prodi kenapa Pak? Saya di prodi ini loh Pak, ngap gitu. Di prodi ini, iyalah prodi ini kan ruangan terlama gitu, penghuninya udah di mana-mana katanya. Oh iya Pak, iya, kamu nggak tahu ada yang kelunuk di sini. Kelunuk apa Pak? Untung saya deket pintu Pak, jadi kalau ada apa langsung kabur. Kok aku wedi yo. Lah Pak Fajar udah di situ, mau kabur gimana ntar? Ya Allah, ngeri banget sih. Anda aja. Ini gitu lah intinya. Semoga kena aku selesaikan, semoga Iwa JS KSDK coba di penjara sama Nini. Nanti aku ke nenek ya. Itu terus Mas Sony ngajakin aku lebaran ke Jakarta. Aduh Mas Sony, lebaran ke Jakarta gimana, aku nanti aku kecapean aku gitu. Kan Inces nggak mau capek, Inces princess, aku kan princess ya gitu. Intinya aku udah bilang apa adanya ya, detail rahasianya semua semakin aku selesaikan. Semoga Iwa Jessica Nenek cepat di penjara. Jadi aku bukan ibu ya, aku tuh princess, aku ada ratu Indonesia. Iya pokoknya aku tuh iya, aku cantik gitu, nggak mau lah ini. Semoga aku selesaikan, semoga Iwa Jessica Nenek cepat di penjara ya. Semoga ya itu intinya, aku udah bilang pada sanksinya. Semoga mereka cepat di penjara, semoga aku tuh selesai. Minta bantuannya, minta doanya semua ya. Udah ya, dadah.